Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Biasin, Inter kini prioritaskan Solet ketimbang Muharemovic, Fratesi siap hengkang. Jurnalis Fabrizio Biasin membocorkan sejumlah rencana besar Inter Milan, terkait pemain yang akan direkrut dan hengkang. Klub disebut akan melakukan evaluasi besar untuk mempertahankan stabilitas tim, sekaligus melakukan generasi di beberapa posisi kunci. Salah satu kabar paling mencolok, adalah potensi kepergian David Fratesi. Inter disebut sudah menyiapkan pengganti utama, yaitu Curtis Jones dari Liverpool. Perubahan ini menjadi bagian dari upaya Inter, untuk meningkatkan kreativitas di lini tengah. Untuk sektor pertahanan, nama Umar Solet kini menjadi prioritas utama Inter. Ia bahkan dikabarkan telah melampaui beberapa target lain seperti Tarik Muharemovic, dalam daftar incaran klub. Namun, Inter dipastikan tidak hanya akan mendatangkan satu bek, karena kebutuhan lini belakang masih cukup besar. Solet kini telah menyalip Muharemovic dalam daftar preferensi Nerazzurri untuk membangun ulang lini pertahanan. Namun, dia bukan satu-satunya bek yang akan didatangkan. Mimpi tampil di Piala Dunia pupus, Bisek tak dipanggil timnas Jerman. Kabar pahit datang untuk Jan Bisek, bek milik Inter Milan tersebut tidak masuk dalam daftar pemain timnas Jerman untuk Piala Dunia 2026. Menurut laporan Sport One, pelatih Julian Nagelsmann memutuskan untuk tidak membawa Bisek ke turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut. Meski tampil impresif di Italia, Nagelsmann tampaknya memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan komposisi tim. Laporan media Jerman menyebut nama Bisek tidak akan muncul dalam daftar resmi, yang diumumkan pada tanggal 26 Mei mendatang. Keputusan ini langsung menjadi sorotan besar di Jerman, terutama karena sang pemain sedang berada dalam performa terbaik. Perjalanan internasional Bisek bersama Jerman memang masih sangat singkat. Debutnya bersama tim nasional senior terjadi pada tanggal 23 Mei tahun 2025 dalam laga UEFA Nations League melawan Italia, yang berakhir imbang 3-3. Hingga saat ini, pertandingan tersebut masih menjadi satu-satunya penampilannya bersama skuad senior Jerman. Capello puji Calhanoglu, salah satu gelandang terbaik di Eropa. Pelatih legendaris Italia, Fabio Capello memberikan pujian besar kepada Inter Milan setelah keberhasilan mereka meraih 2 trofi, di bawah kepemimpinan Christian Cifu. Dalam wawancara bersama TRT Sport, Capello menilai musim Inter Milan sangat luar biasa, terutama karena tim mampu bangkit secara mental setelah kekalahan menyakitkan di final Liga Champions, melawan Paris Saint-Germain. Menurutnya, keberhasilan terbesar Cifu bukan hanya dari sisi taktik, tetapi juga kemampuan membangun kembali mental para pemain. Selain membahas Cifu, Capello juga memberikan pujian khusus kepada Hakan Calhanoglu. Menurutnya, gelandang asal Turki itu adalah pemain paling penting dalam sistem permainan Inter Milan saat ini. Capello bahkan menyebut Calhanoglu sebagai salah satu gelandang terbaik di Eropa berkat kualitas teknik, visi bermain, dan pengaruh besarnya di lini tengah. Menurut saya, dia adalah pemain paling penting di Inter. Dia juga merupakan salah satu gelandang terbaik di Eropa. Di Marzio, Cifu setujui Josep Martinez jadi kiper utama Inter, Vicario batal diboyong. Inter Milan mulai mengambil keputusan penting untuk musim depan, khususnya di posisi penjaga gawang. Pelatih Christian Cifu dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk menjadikan Josep Martinez sebagai kiper utama musim depan. Keputusan ini menandai perubahan arah penting dalam proyek Nerazzurri, di bawah kepemimpinan Cifu. Josep Martinez yang sebelumnya memperkuat Genoa, kini semakin dekat untuk menjadi pilihan utama di bawah Mister Inter. Menurut laporan pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio, dalam pertemuan internal terbaru pada tanggal 19 Mei Cifu telah menyetujui rencana menjadikan Martinez sebagai starter utama.
Keputusan ini memperkuat kepercayaan klub terhadap kiper asal Spanyol tersebut sebagai bagian dari proyek jangka panjang. Dengan demikian, Inter kini fokus mencari pelapis untuk Josep Martinez. Nama Ivan Provedel muncul sebagai salah satu kandidat. Untuk posisi kiper kedua, Provedel dinilai memiliki pengalaman Serie A yang cukup dan cocok untuk menjadi opsi rotasi atau pelapis jangka pendek. Inter juara ganda, Di Marco, double luar biasa, ini sejarah. Euforia masih menyelimuti Inter Milan setelah sukses meraih 2 gelar sekaligus musim ini, yaitu Scudetto dan Coppa Italia. Pencapaian ini membuat Nerazzurri semakin menegaskan dominasi mereka di sepak bola Italia. Di bawah arahan pelatih Christian Cifu, Inter berhasil mencatatkan musim luar biasa dengan koleksi trofi yang memperkuat sejarah klub. Salah satu pemain kunci Inter, Federico Di Marco kembali merayakan kesuksesan tersebut lewat unggahan emosional di media sosial. Dalam unggahan Instagramnya, Di Marco menulis, "1 untuk para penggemar kami, 2 untuk sejarah, double yang bikin gila," posting Di Marco. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa besarnya arti keberhasilan musim ini bagi pemain dan klub. Federico Di Marco menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam skema permainan Inter. Dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, ia menjadi senjata utama di sisi kiri dan sering menciptakan peluang penting bagi tim. Sejauh musim ini, ia menorehkan prestasi luar biasa di Serie A dengan mencetak 6 gol dan menyumbang 18 assist dari 34 pertandingan. Inter Milan pantau Ronald Araujo dan Luka Vuskovic. Inter Milan terus bergerak aktif dalam menyusun proyek pertahanan masa depan. Dalam beberapa hari terakhir, nama Ronald Araujo muncul sebagai salah satu pemain yang dikaitkan dengan Nerazzurri. Laporan dari Corriere dello Sport menyebut bahwa Inter tengah memantau situasi sang bek, meski transfernya diperkirakan sangat sulit direalisasikan. Laporan dari media Spanyol, Sport juga menyebut Barcelona sama sekali tidak memiliki niat untuk melepas Ronald Araujo. Bek tim nasional Uruguay tersebut masih dianggap sebagai salah satu pilar utama proyek jangka panjang Blaugrana. Meski beberapa klub besar Eropa, termasuk Juventus, pernah mencoba mendekatinya, Araujo disebut selalu menunjukkan keinginan kuat untuk tetap bertahan di Barcelona. Laporan yang sama juga menyoroti hubungan baik antara agen Araujo dan Inter Milan. Kedua pihak diketahui pernah bekerja sama dalam beberapa transaksi sebelumnya. Namun hubungan tersebut belum cukup untuk membuat Barcelona mempertimbangkan penjualan sang pemain. Romano, Inter terus jalin kontak dengan Curtis Jones, negosiasi tunggu harga dari Liverpool. Inter Milan tampaknya sudah menentukan prioritas utama mereka untuk memperkuat lini tengah musim depan. Nama yang kini berada di posisi teratas daftar incaran adalah Curtis Jones dari Liverpool. Kabar tersebut diungkap oleh pakar bursa transfer ternama Fabrizio Romano, yang menyebut Inter masih terus menjalin komunikasi dengan sang pemain. Menurut Romano, Inter sebenarnya sudah mencoba mendekati Curtis Jones sejak bursa transfer Januari lalu. Saat itu, sang gelandang disebut membuka peluang untuk pindah ke Italia dan tertarik dengan proyek yang ditawarkan Nerazzurri. Meski transfer belum terrealisasi, hubungan antara kedua pihak tetap terjaga hingga sekarang. Inter menginginkan Curtis Jones, dia adalah target Nerazzurri dan berada di urutan teratas daftar incaran. Mereka sudah hampir mencapai kesepakatan pada bulan Januari lalu, dan sang pemain juga telah membuka diri untuk transfer tersebut, ujar Romano. Situasi transfer kini sepenuhnya bergantung pada keputusan Liverpool. Jones masih memiliki kontrak hingga 2027, namun proses perpanjangan kontraknya disebut sangat jauh dari kata selesai. Karena itu, Liverpool harus menentukan valuasi resmi jika benar-benar membuka peluang penjualan. Inter pulangkan Alexander Stankovic, klub Brugge ingin dia bertahan. Masa depan Alexander Stankovic masih harus ditentukan. Inter Milan ingin membawanya kembali ke Appiano,
tapi klub Brugge ingin dia bertahan. Klub Brugge membeli Stankovic pada musim panas lalu dengan harga sekitar 9,5 juta euro. Itu terjadi setelah pengalaman gemilang pemain kelahiran 2005 tersebut saat dipinjamkan ke FC Luzern. Di Belgia, Alexander Stankovic dengan cepat menjadi salah satu pilar tim. Ia berhasil merebut hati fans berkat performa impresifnya, terutama di babak playoff di mana ia menjadi salah satu pemain kunci tim asuhan Ivan Leko. Inter mempertahankan hak beli kembali sebesar 23 juta euro. Klausul ini harus dieksekusi paling lambat tanggal 15 Juni mendatang. Namun dari Milan, sejauh ini belum ada sinyal konkret tentang keinginan segera menyelesaikan operasi ini. Dalam kontrak juga terdapat klausul yang membuat penjualan ke klub top Eropa lainnya menjadi rumit. Inter berhak atas 50% dari keuntungan penjualan di masa depan jika transfer terjadi sebelum Juli tahun 2027. Lautaro Martinez tegaskan loyalitas, "Saya ingin akhiri karir di Inter." Lautaro Martinez kembali menegaskan komitmennya kepada Inter Milan, dalam sebuah wawancara panjang bersama La Gazzetta dello Sport. Striker asal Argentina itu menegaskan bahwa dirinya sangat bahagia di Milan, dan sulit membayangkan bermain untuk klub lain. Dalam pernyataannya, Lautaro bahkan mengungkapkan keinginannya untuk bertahan hingga akhir karirnya di Inter. Ia menyebut kehidupan pribadinya di Italia sudah sangat stabil, mulai dari keluarga hingga kehidupan sehari-hari yang nyaman di Milan. "Saya ingin mengakhiri karir di Inter, saya belum punya kunci Appiano. Tapi hampir," ucap Lautaro sambil bercanda. Meski begitu, ia tetap menyadari bahwa dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dengan cepat. "Saat ini saya sulit membayangkan diri saya berada di tempat lain. Dalam sepak bola, kita tidak pernah tahu. Tetapi jika saya tidak disuruh pergi, saya akan tetap di sini," ujar sang penyerang. Di Marzio, Inter beri janji untuk Mkhitaryan, nasib De Vrij segera ditentukan. Inter Milan mulai bergerak cepat dalam menyusun komposisi skuad untuk musim depan. Salah satu fokus utama saat ini adalah menentukan masa depan para pemain yang kontraknya akan segera berakhir. Dua nama yang menjadi sorotan adalah Henrikh Mkhitaryan dan Stefan De Vrij, yang keduanya masih menunggu keputusan akhir dari manajemen klub. Menurut laporan pakar bursa transfer Gianluca Di Marzio, Inter telah memberikan sebuah janji kepada Mkhitaryan terkait perpanjangan kontrak. Gelandang asal Armenia tersebut berpotensi mendapatkan tambahan kontrak 1 tahun lagi. Tergantung keputusan final dalam waktu dekat, pihak klub disebut ingin mempertahankan pengalaman dan kontribusi Mkhitaryan, untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Selain Mkhitaryan, masa depan Stefan De Vrij juga masih menggantung. Manajemen Inter dikabarkan akan segera bertemu dengan agen sang bek untuk membahas kemungkinan perpanjangan kontrak. Zanetti, "Saya tidak kehilangan harapan melihat Nico Paz di Inter Milan." Wakil Presiden Inter Milan, Javier Zanetti memberikan wawancara kepada The Sports Radio mengungkap kekagumannya terhadap bintang muda asal Argentina, Nico Paz. Dalam kesempatan tersebut, legenda hidup Inter Milan itu secara terbuka menyebut bahwa dirinya sangat mengagumi gaya bermain, serta kepribadian Nico Paz yang dianggap matang meski masih berusia muda. Zanetti juga mengungkap sisi personal yang membuatnya semakin dekat dengan keluarga Nico Paz. Ia mengenal ayah sang pemain, Pablo Paz, yang merupakan rekan satu kamar dengannya saat Piala Dunia 1998. "Saya menyukai Nico Paz, cara dia bermain, kepribadiannya. Saya beruntung mengenal ayahnya, Pablo, yang dulu adalah teman sekamar saya di Piala Dunia 1998. Hidup mempertemukan kami kembali setelah bertahun-tahun," ujar Zanetti. Kedekatan ini membuat Zanetti memiliki ikatan emosional yang kuat dengan perkembangan karir Nico Paz.